sama anu kemana? Lima kurang itu sholatnya sudah sholat belum dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya, yaitu di Masjid Al-Huda di Lumajang. Pada kesempatan subuh hari ini kita duduk bersama di masjid ini untuk menimba sedikit dari ilmu agama, memotivasi diri kita untuk bisa beramal. Maka semoga duduknya kita pada subuh hari ini bisa menambah untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi sebuah amal yang bisa dikerjakan sehari-hari, dan juga semoga bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Muflih Safitra. Saya biasa dipanggil Muflih, asal dari Balikpapan. Ke Lumajang ini untuk pertama kali. Jadi suatu hari pas haji ketemu dengan seorang ustadz namanya Syarif Basudan Surabaya. Baru kenalan, tapi dari perkenalan itu jadi akrab ya. Lalu kemudian beliau merekomendasikan untuk bisa ngisi di sini. Jamaah yang dirahmati Allah, diinformasikan bahwa syuruk itu jam 5:02, sedangkan sholat syuruk tidak bisa langsung dilakukan di jam syuruk, karena jam syuruk justru waktu terlarang sholat. Dan kurang lebih secepat-cepatnya mungkin 10-15 menit baru bisa sholat. Berarti kurang lebih jam 5:10 atau 5:15 kajian sudah selesai, sehingga jamaah bisa mengerjakan sholat duha di awal waktu ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk di materi saya, jadi saya cerita sedikit. Saya pernah kuliah di Saudi tahun 2010. Suatu hari saya sholat di masjid kampus, sholat subuh. Kemudian untuk pertama kalinya saya melihat jam dinding yang bentuknya seperti kubah. Di situ tertera subuh jam 4 misalnya, syuruk atau isyraq jam 5 misalnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu saya memaknai subuh ya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya berarti ini jam sholatnya, berarti syuruk berarti jam sholat syuruk. Maka saya sholat syuruk di jam yang tertera pada
jam itu, jam 5 tadi. Kemudian setelah hampir selesai salam, ada orang mendekat ke arah saya. Terlihat dari sudut mata saya, ini orangnya duduk di sebelah saya. Begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul, ternyata orang ini mendatangi saya. Kemudian dia menegur, Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Kamu mahasiswa baru? Nah, Syekh. Kapan datangnya? Ini baru hari kedua. Oh, masya. Kamu sholat apa? Saya sholat syuruk. Oh, kenapa sholat syuruk di jam ini? Karena jam itu. Saya tunjuk jamnya. Itu kan jam 5. Ya berarti sholat syuruk. Oh, begitu. Gimana Syekh? Ya. Dia bilang, itu jam syuruk, ya ini maksudnya jam sedang proses syuruk, terbitnya matahari. Kamu pernah belajar tentang waktu terlarang sholat? Pernah. Nah, itu adalah jam sedang terbitnya, dan terbitnya matahari kan waktu terlarang sholat. Iya. Oh, saya pikir itu adalah jam sholatnya. Karena itu fajar, jadi sholat fajar, zuhur sholat zuhur, berarti syuruk jam sholat syuruk. Oh bukan, katanya, itu bukan jam sholat syuruk, tapi itu proses syuruk. Begini, besok subuh kamu sini lagi ya, katanya, nanti kita lihat. Besok subuhnya saya datang lagi, selesai sholat subuh, saya celingak-celinguk nyari syekh yang kemarin itu. Saya ingat namanya Torik, S2 Fikih, asalnya dari Albania. Gak lama ketemu lagi, ngobrol. Nah, datang jam 5, dia bilang, yuk tuh jam 5, mari kita keluar. Kebetulan Masjid Asrama itu di puncak, ada di gunungan gitu. Jadi dari depan masjid kita bisa lihat kota Riyadh dengan semua padang-padangnya dan gedung-gedungnya. Ayo kita keluar. Kami keluar dari masjid, kemudian terlihat ada namanya Burj Mamlakah, bentuknya kayak pembuka tutup botol, bentuknya begini, seperti pembuka tutup botol. Burj Mamlakah itu di bawahnya ada padang. Nah, mataharinya masih di bawah, baru mau muncul. Dia bilang, coba lihat, jam 5 sedang muncul, dan ini waktu terlarang sholat, karena menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Ya atau tidak? Ya. Yuk kita masuk dulu. Masuk ngobrol. Jam 5.15 kami keluar. Coba lihat, matahari sudah di sebelahnya Burj Mamlakah itu, sudah di sampingnya, dan sudah sepenggal tombak. Inilah waktu sholat duha yang paling awal, yang kita kenal dengan istilah syuruk. Jadi yang kamu lihat di aplikasi, yang kamu lihat di jam-jam yang ada di masjid-masjid, itu bukan jam salat syuruk, tapi itu jam sedang proses syuruk. 15 menit kemudian baru bisa salat syuruk, gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan materi, judulnya Manusia Berkah. Tapi saya ingat materi manusia berkah ini mungkin selesai hanya dalam 20-30 menit. Dan ditargetkan kita bisa sholat syuruk dulu, baru bubar. Saya khawatir nanti kalau saya bawakan materi ini, belum datang waktu syuruk, kajian sudah selesai. Akhirnya jamaah pada pulang. Maka kesempatan subuh hari ini, dengan melihat juga bapak-bapak yang hadir di sini, yang terlihat dari sini mungkin rata-rata usianya sudah 30 ke atas, maka saya ganti judulnya menjadi kajian dengan judul Alarm Putih Lagi Bisu. Jamaah, saya yakin saya punya handphone. Di handphone ini ada jam yang di situ ada aplikasi alarm.
Di mana-mana orang kalau punya alarm pasti ada bunyinya. Bisa jadi bunyinya kering, bisa jadi bunyinya titit, bisa jadi bunyinya macam-macam. Karena memang alarm ini diciptakan untuk menjadi reminder dengan bunyi. Zaman dahulu belum ada handphone, ada aja jam waker. Jam waker kotak bunyinya titit, titit, titit. Ada yang punya lonceng di atasnya, bunyinya kering, keras seperti itu. Jangan dirahmati Allah, ada satu alarm yang alarm itu tidak ada bunyinya. Alarm itu warnanya putih. Di dalam bahasa Arab, alarm putih ini disebut dengan syaibah. Kalau kita pergi haji atau umroh, semoga yang belum pernah Allah mudahkan pergi ke sana. Kalau ada sebagian jamaah haji atau jamaah umroh duduk di koridor jalanan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan orang ini sudah tua, sering dipanggil dengan Dzu Syaibah atau Syaibah. Polisi biasanya mengusir mereka karena duduknya mereka di koridor jalan ini menghalangi jalanan kaum muslimin. Maka mereka suka bilang, ya Syaibah, tore. Pak tua, bu itu ibu-ibu tua, ini jalanan, jangan duduk di sini. Karena memang biasanya yang suka duduk-duduk di jalanan ini adalah yang sudah tua-tua lantaran mau melanjutkan perjalanan, kakinya sudah capek. Nah, dipanggil dengan kata ya Syaibah, ya Syaibah. Jangan dirahmati Allah, alarm putih dan tidak bersuara ini adanya pada tubuh manusia. Dia tumbuh di atas kepala, dia tumbuh di atas mata, ini maksudnya di alis, dia tumbuh di bawah dagu, pada jenggot. Alarm berwarna putih lagi bisu ini disebut dengan uban. Jangan dirahmati Allah, banyak orang yang mencoba untuk meneliti kenapa uban itu bisa tumbuh. Ada dari mereka yang mengatakan uban itu tumbuh karena kurang gizi, ada yang bilang karena kurang vitamin, ada yang bilang karena terlalu banyak stres, ada yang bilang karena gen. Makanya kalau bapak ibunya ubanan, nanti anaknya ubanan katanya. Ada yang bilang itu karena iklim, ada yang bilang karena mengkonsumsi obat-obatan, ada yang bilang karena suka merokok, ada yang bilang karena suka pakai minyak rambut, ada yang bilang dikarenakan suka sering takut, gundah, sedih. Ada yang mengatakan itu karena sering bermasalah dalam rumah tangganya. Jemaah dirahmati Allah yang benar, uban itu tumbuh dengan faktor-faktor tadi hanya karena sekedar mempercepat tumbuhnya. Yang benar, tumbuhnya uban itu karena memang fase kehidupan. Siapa yang berusia lanjut, maka biasanya nanti akan ada ubannya. Ini menjadi alarm untuk dirinya karena fase kehidupannya. Disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah mengatakan, Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menciptakan kalian dari keadaan lemah, yang ini maksudnya dari bayi. Kemudian kalian tumbuh menjadi makhluk yang kuat, yang ini maksudnya remaja lalu dewasa. Setelah kalian diciptakan oleh Allah menjadi kuat, menjadi dewasa ini, kalian akan diciptakan kembali melemah lalu beruban. Jadi memang uban itu kalau boleh dikatakan karena faktor kurang gizi, karena obat-obatan, karena itu hanya sekedar faktor mempercepatnya saja. Adapun tumbuhnya dipastikan itu karena fase kehidupan. Jadi dirahmati Allah, kalau tumbuh uban, maka manusia itu beda-beda dalam menyikapinya. Ada yang tumbuh uban dan biasa-biasa saja.
Ada uban, dia berkaca, oh sudah ada putih-putih, oh ini biasa saja. Ada yang kemudian berusaha untuk bagaimana caranya agar uban tak kelihatan, entah dicabuti, entah mencari pewarna rambut biar nanti terlihat hitam. Tujuannya supaya tidak terlihat tua. Di zaman sekarang ada yang tidak ada uban malah cari uban. Ini biasanya artis-artis. Ada sebagian artis-artis uban itu dijadikan trendsetter rambut, jadi ditaruh di bagian depan, disemir biar berwarna putih atau silver, seolah-olah ada uban, tapi cuman sekedar tatanan dan gaya rambut. Yang terbaik dari mereka semua adalah orang-orang yang setiap tumbuh uban bisa mengambil pelajaran. Jemaah dirahmati Allah, uban itu punya keistimewaan. Di antara keistimewaannya, dia adalah alarm dalam kehidupan seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Fatir ayat 37, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami sudah memberikan kepada kalian tenggat waktu yang cukup untuk kalian berfikir, dan sudah datang kepada kalian peringatan. Bahasa Inggrisnya peringatan itu alarm. Dan ulama ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, mereka mengatakan an-nadhir dalam ayat ini maksudnya adalah uban. Sehingga kalau diucapkan dengan lugas, bukankah kalian sudah diberikan umur yang cukup untuk kalian mengarungi kehidupan, lalu kemudian didatangkan kepada kalian uban? Maksudnya cukup sudah. Kalian sudah melalui satu fase kehidupan, mulai dari kalian kecil sampai pada usia ini, sekarang tumbuh uban sebagai bentuk peringatan. Ada satu riwayat yang pernah saya dengarkan dari salah seorang dai. Sejujurnya saya belum sempat mengecek keabsahannya. Nanti jamaah mungkin bisa membantu kalau ada yang mau mencarikan. Riwayat tentang datangnya malaikat maut kepada Nabi Daud. Nabi Daud ketika itu akan dicabut nyawanya, lalu kemudian Nabi Daud berkatakan, bisakah ditunda dulu hari ini? Nanti suatu saat kamu datang kembali disuruh oleh Allah. Sebelum datang, berikan kepadaku 3 utusan. Sampaikan biar aku bersiap-siap. Kali kedua datang malaikat maut, kemudian untuk mencabut nyawanya Nabi Daud. Maka Nabi Daud mengatakan, bukankah waktu pertama kali kamu datang saya sudah pesan, kirim dulu utusan biar siap-siap. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya sudah datang kepadamu 3 utusan. Keriput pada kulitmu, ringkihnya tulangmu, dan memutihnya rambutmu. Itu semua utusan dari Allah, bahwa kamu sudah datang dan dekat pada kematian. Maka dicabutlah nyawa Nabi Daud di hari itu. Jemaah dirahmati Allah, uban ini adalah alarm untuk kita diingatkan oleh Allah bahwa kematian itu sebentar lagi datang. Keistimewaan yang kedua, bahwa uban itu bisa mengingatkan kita untuk tidak terus mengejar dunia. Kalau ada orang sudah kerja, apalagi sudah pensiun, maka sudah tiba waktunya untuk menikmati apa yang sudah dia cari sejak dia lulus sekolah sampai dengan dia pensiun. Tiba waktunya untuk mempersiapkan kematian. Tiba waktunya untuk sudah ada di masjid, cukup selesai apa yang sudah dikejar dari dunia itu. Maka saya jujur kurang senang dengan apabila saya lihat ada sebagian orang, apalagi kalau keluarga saya sekarang ini mau ikut pemilu, tapi sebenarnya sudah waktunya untuk mempersiapkan kematian. Mau lagi jadi caleg padahal sudah lewat masanya 56 tahun. Cukup sudah. Apa yang mau kita kejar lagi? Ya. Di belakang itu ada bapak saya. Suatu hari bapak saya sudah pensiun. Bapak saya pensiun 1 Januari 2006. Sekitar tahun 2008
Di rumah saya tiba-tiba suatu hari ada perkumpulan keluarga. Saya tidak tahu, karena dulu memang juga tidak ada grup WhatsApp tahun 2008. Datang keluarga, kumpul, banyak sepupu-sepupu yang masih aktif di pemerintahan. Rapatnya asar. Nah, kemudian masing-masing bicara. Saya dengar mereka bicara begini, nanti paman, ini yang KKSS itu suaranya sekian. KKS itu keluarga kerukunan Sulawesi Selatan, karena kami orang Bugis. Nanti yang dari Balikpapan Tengah sekian, nanti yang Balikpapan ini sekian, nanti ini sekian, sekian. Oh, rupanya mereka menggadang-gadang bapak saya untuk maju jadi caleg Balikpapan. Tapi saya bilang bapak saya sudah pensiun. Ya, maka mereka pulang, saya ngomong sama orang tua saya, apalagi yang mau dicari? Bapak mama sudah haji 2003. Rumah lunas, sudah tidak ada tanggungan hutang. Mobil ada, buat kemana-mana supaya tidak kepanasan dan kehujanan. Mau cari apa lagi? Tanah ada, itu pun tanahnya sudah dicaplok orang karena tidak diurus. Masih ada lagi tanah di sebelah sana. Mau cari apa? Umrah sudah, haji sudah, rumah sudah, mobil ada, apalagi yang mau dicari? Kekuasaan. Mau sampai tahun berapa kita mau berkuasa? Paling 5 tahun selesai. Usia sudah 56, selesai sudah. Ya, akhirnya nggak jadi nyalek. Karena saya tidak mau bapak saya itu tidak bisa kepikir kalau tiba-tiba suatu hari KPK datang ke rumah mencokol bapak saya masuk ke penjara gitu. Ya. Karena saya tahu bapak saya itu orangnya tipikal tidak bisa bilang tidak, meskipun kalau orang sudah bilang tolong bantu, bapak saya itu tidak bisa bilang tidak kalau orang bilang minta bantuan. Khawatirnya bantunya salah-salah, bapak saya tidak ngerti tentang perpolitikan, akhirnya terjebak dengan mata penanya sendiri, bertanda tangan untuk sesuatu yang harusnya dia tidak tanda tangan, dan gara-gara tanda tangan dia dianggap ikut korupsi uang negara. Ya. Tapi yang jelas jemaah yang dirahmati Allah, Uban itu ingatkan kepada kita, berhentilah untuk mengejar dunia. Kurang cukup apa lagi Anda sampai umur 56? Nabi usianya berapa? 63, sampai selesai 63. Dan Nabi mengatakan rata-rata ya, umurnya umat Nabi itu sekitar 60-an. Sekitar 60-an, dan sedikit yang melampaui batas itu. Maka kalau diantara bapak-bapak ada yang usianya mungkin sudah 64 ke atas, nah, bapak dikasih bonus oleh Allah. Kalau sampai seandainya sudah ada bonus dan masih juga belum tobat, maka keterlaluan. Ya. Dan selesai pensiun 56 menuju ke 63 cuma 7 tahun. 7 tahun ini kalaupun mau beramal mungkin tidak banyak yang diterima, belum banyak yang kemudian mencukupi untuk bisa siap menjemput kematian. Sementara dosa mulai dari usia 10 tahun awal balik dicatat sampai usia 56 tahun banyak. Khawatirnya nanti 7 tahun beramal dari usia selesai 56 dari pensiun sampai 63, cuma 7 tahun beramal tetap lebih ringan ketimbang dosa mulai dari 10 sampai 56 itu. Ya, apalagi nanti masih setelah pensiun masih mau lagi ngejar dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk betul-betul beramal. Keistimewaan yang ketiga, Uban itu bisa mendorong kita untuk lebih giat beramal. Keistimewaan yang keempat, bahwa Uban itu menambah kewibawaan. Kita kalau zaman sekolah dulu mungkin ya, zaman sekolah ya, yarhamukallah. Zaman sekolah dulu ya, kalau di Jawa itu kalau megang rambut itu kayaknya penghinaan, megang kepala. Ya. Kalau megang kepala gini seperti memegang kehormatan seseorang, merendahkannya. Tapi itu mungkin tidak berlaku waktu zaman kita sekolah dulu. Begitu kita ketemu teman lama yang dulu seperti itu, tapi dalam keadaan masing-masing sudah beruban, pasti nggak akan ada yang berani. Kenapa?
karena sudah tambah kewibawaan dengan adanya uban. Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Malik, diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Beliau adalah orang yang pertama kali berkhitan. Beliau adalah orang yang pertama kali potong kumis. Dan Nabi Ibrahim ini adalah orang yang pertama kali lihat uban. Ketika pertama kali dia lihat uban, maka dia berkata, "Ya Allah, apa ini?" Maka Allah mengatakan kewibawaan, waqar. Dia lihat uban dan dia bertanya, "Ya Allah, apa ini?" Maka Allah mengatakan, "Ini adalah kewibawaan." Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki uban itu semakin menambah kewibawaan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, uban itu cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La tantifu syaiba, ma min muslimin yashibu syaibatan fi Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban karena dia memikirkan Islam, atau dia beruban dalam posisinya atau statusnya sebagai seorang muslim, melainkan itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Jadi keistimewaannya adalah uban itu cahaya bagi kita nanti di hari kiamat. Makanya dilarang oleh Nabi untuk mencabutnya. Jadi Allah, uban itu punya keistimewaan yang lain, yaitu siapa yang memuliakan orang tua yang sudah beruban, maka itu termasuk bentuk memuliakan Allah. Maka misalnya anak muda masuk Masjid Al-Huda, hampir berpapasan dengan beberapa orang yang sudah lebih tua beruban, termasuk untuk memuliakan mereka, mereka mundur dulu, yang tua masuk dulu baru mereka masuk. Ini termasuk di antara bentuk memuliakan Allah. Nabi SAW mengatakan, inna min ajrillah ikrama wisyaibati al-muslim. Termasuk di antara bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang sudah tua yang beruban. Jadi apa yang harusnya dilakukan oleh yang sudah beruban? Ini intinya. Apa yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah beruban? Yang pertama, tambah ilmu. Ada sebagian orang semakin tua ilmu tak bertambah. Dengar pengajian ada hadir, langsung cepat-cepat pulang. Mereka tidak ingin ilmunya bertambah. Maka sebagian masalah yang sebenarnya mereka sudah jawab waktu dari masa muda dengan kata-kata, "Oh, belum tahu, saya masih awam." Itu terulang jawaban yang sama di usia 30, 40, 50, bahkan sampai pensiun. Jamaah, saya mau bertanya, siapa dari jamaah yang belum pernah lupa tahiyat awal? Seumur hidup sholat belum pernah lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal itu berarti harusnya duduk tahiyat awal, tapi malah bablas berdiri. Ada yang pernah? Belum pernah sama sekali mengalami? Ada? Tidak ada. Oke, saya ganti. Siapa yang belum pernah bablas tahiyat akhir? Jadi harusnya duduk tahiyat akhir malah nambah rakaat. Ada yang belum pernah? Nah, semua sudah pernah. Nah, kalau sudah pernah berarti harusnya tahu apa yang harusnya dilakukan kalau bablas tahiyat awal sama bablas tahiyat akhir. Yang tahu dapat hadiah. Tapi hadiahnya apa? Oh, ada HP nih, lumayan. Hadiah 200.000. Lumayan tak? Ya. Bablas tahiyat awal, bablas tahiyat akhir. Sebelum sajam sujud sahwi. Ada yang lain? Sujud sahwi setelah salam. Oh gini, saya ganti pertanyaannya. Kita jadi imam sholat zuhur,
Rakaat 2 harusnya duduk, malah berdiri. Orang di belakang bilang apa? Subhanallah. Kita bingung. Harusnya duduk ya. Tapi sudah terlanjur tidak duduk. Apa yang harus dilakukan? Sebaliknya, tahiyat akhir harusnya duduk, tahiyat akhir malah berdiri. Orang bilang subhanallah, subhanallah, woi. Ya. Ya. Karena bingung, duduk enggak. Pertanyaannya, apa yang harusnya dilakukan untuk dua kasus ini? Ini jawabannya di sujud sahwinya. Saya mau tanya, kalau pas terlanjur berdirinya dia ngapain? Ya. Oke, sujud sahwinya oke, tidak masalah. Masalahnya adalah pas dia bilang subhanallah, nah dia terlanjur berdiri, apa yang harus dilakukan? Yang tahiyat awal, apabila terlanjur berdiri, maka lanjut. Terus sujud sahwi. Nah. Yang tahiyat akhir, lanjut juga. Ya. Nah, ini kayaknya harus berbeda dengan jawaban yang di sini. Ya. 14 tahiyat awal, lanjut. Tapi sujud sahwi, sebelum salam sujud sahwi. Kalau 14 tahiyat akhir harus kembali ke duduk. Terus tapi sujud sahwi, salam sujud sahwi. Ya. Ada lagi? Saya coba dengan jawaban lain. Ya. Yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita ini itu sudah tanda-tanda tua karena udah kelupaan. Begitu Pak jawabannya? Oh alah. Jawaban yang pertama, yang kedua, ketiga semua beda-beda. Ada yang mendekati kebenaran, yang di tengah. Ya. Tapi kurang tetap. Ya. Begini, ini yang lebih lengkap. Kalau kita tidak jadi duduk, tahiyat awal lupa, kemudian kita baru setengah berdiri, atau bahkan baru sekedar mengangkat bokong, kemudian ada yang bilang subhanallah, maka duduk lagi dan tidak ada sujud sahwi. Bila sudah setengah jongkok, maka duduk lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Bila sudah setengah berdiri, belum tegak berdiri tapi sudah berdiri, cuma punggungnya belum lurus, maka ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kembali lagi, dikarenakan belum lurus punggungnya, tapi tetap sujud sahwi. Bila sudah terlanjur tegak berdiri, maka tidak boleh duduk lagi, harus terus lanjut. Karena berdiri itu rukun. Tahiyat awal itu bukan rukun. Maka yang rukun tidak boleh dikalahkan dengan yang bukan rukun. Makanya lanjut saja. Bila terlanjur berdiri tegak sempurna, nanti tetap sujud sahwi. Nah, jadi yang kurang itu rincian-rinciannya. Karena ada yang tidak perlu sujud sahwi, yaitu baru sekedar mengangkat bokong dan baru sekedar mengangkat paha. Bila duduk lagi itu tidak perlu sujud sahwi. Jadi tidak semuanya sujud sahwi. Adapun kelupaan tahiyat akhir, diingatkan jamaah subhanallah sampai ada yang woi, ya, maka itu wajib duduk lagi. Bila dilanjutkan jadi rakaat kelima misalnya, kalau itu salat zuhur, maka batal salatnya. Karena sudah diingatkan malah bablas lanjut. Apalagi ternyata yang bilang subhanallah itu ramai.
Tidak mungkin imam dan tidak boleh imam bilang, enak aja, ini rakaat 4 ini. Sementara yang ingatkan di belakang ramai. Masa iya ingatan satu orang mengalahkan ingatan banyak orang? Bisa dipahami? Maka dia wajib untuk duduk, tidak boleh ngotot. Ini rakaat 4. Dia harus duduk lagi. Sujud sahwi bebas. Mau sujud sahwi sebelum salam, mau sesudah salam, tidak ada ulama yang mengingkarinya dengan kasus apapun. Karena ada 16 pendapat tentang kapan sujud sahwi. Ada 16 pendapat ulama, sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam. Sebelum salam atau sesudah salam, ada 16 pendapat. Pendapat yang paling mudah bagi orang awam adalah terserah wes. Sakarepmu. Mau sujud sahwi sebelum salam kah, sesudah salam kah, boleh semua. Yang penting sujud sahwi. Ya. Bisa difahami ya? Nah, jangan dirahmati Allah. Nah, ini saya tambahkan. Bagaimana kalau kita jadi makmum ternyata imamnya tidak mau duduk? Subhanallah. Subhanallah. Bahkan ada yang tarik sarungnya. Tidak mau duduk. Apa yang dilakukan oleh makmumnya? Maka makmum biasanya terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang membatalkan mundur sholat awal dari awal lagi, diulang sholatnya. Golongan kedua melanjutkan salam sendiri. Jadi imamnya nggak mau duduk, ya udah, wes saya salam sendiri. Attahiyatulillah, innaka hamidum majid, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia sudah niat pisah dengan cerai sama si imamnya. Model yang ketiga adalah yang memutuskan tapi nambah 1 rakaat. Karena dia menganggap rakaat keempat ini tidak sah sama imam, jadi dia berhenti lalu kemudian hanya menambah 1. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang kedua. Bila imam menyengaja untuk menambah rakaat, sudah diingatkan tidak mau duduk, maka kita niat mufaraqatul jamaah, memisahkan diri dari jamaah, maka cukup tahiyat sendiri, salam sendiri, dan tidak ikut sama imam. Bila imamnya, ada orang keempat, bila sudah diingatkan imamnya tidak mau duduk, lalu dia ikut berdiri karena dia berpendapat, kan imam itu harus diikuti. Padahal dia ikuti itu tambahan rakaat dan dia tahu itu menambah rakaat, maka sholatnya dia ikut-ikutan batal. Karena dia sudah tahu bahwa itu rakaat tambahan. Kita kembali ke masalah uban tadi. Ada orang waktu ditanya masalah ini usia 20 dia bilang, dah tidak tahu Pak, masih awam. Usia 40 masih awam. Sudah Islam, waduh itu tanya ke Ustaz, soalnya saya masih awam. Ada sebagian orang yang memang belum bertambah ilmunya sedikit demi sedikit bertambah usianya. Maka yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah semakin bertambah usia adalah bertambah ilmunya. Yang kedua bertambah amal solehnya. Yang ketiga bertambah bacaan Al-Qur'annya. Di antara para ulama, di antara sahabat Nabi seperti Anas bin Malik, yang jamaah mungkin sudah mengetahui Anas bin Malik ini adalah asistennya Nabi. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, ibunya membawa dia untuk menjadi Anas bin Malik ini berkata, dari seluruh wahyu yang turun kepada Nabi SAW, mayoritas turun di masa usia Nabi terakhir. Lalu kemudian para ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah ingin agar Nabi Muhammad SAW semakin banyak membaca Al-Quran di akhir-akhir usia. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Seorang yang sudah bertambah usia harusnya bertambah bacaan Qurannya. Kalau kita banyak yang bertambah masalah bacaan WA-nya, bacaan politiknya. Hari-hari yang diomongin bukan Al-Quran, bukan ilmu agama. Ini yang diomongi kalau hari-hari ini Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, Ganjar, Anies. Muncul Gibran, yang ngomong Gibran. Zikirnya Gibran. Ya. Kurang bacaan Quran, banyak baca berita.
Sementara Nabi Muhammad SAW, wahyu-wahyu kepada beliau mayoritas turun di masa beliau sudah tua. Yang keempat, bagi orang yang sudah semakin tua dengan banyaknya uban, maka hendaknya sering-sering berandai-andai bagaimana kalau tiba-tiba mati. Kira-kira ngapain matinya? Ada orang yang hari-hari ke sawah, mungkin probabilitas wafat di sawah ya banyak, besarnya di sawah. Ada bapak-bapak yang hari-hari di masjid, maka probabilitas mati di masjid lebih besar. Ada orang tua yang sudah semakin tua tidak kunjung juga selesai dari klub malamnya, karaoke-nya. Ya, maka probabilitas wafat di Inul Vista, maka wafat di sana mungkin sangat besar. Wafat di klub malam, wafat di dugem, maka itu semakin besar. Ya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah husnul khotimah. Ya. Yang juga harusnya dilakukan oleh yang sudah beruban, memperbanyak minta ampun kepada Allah, yakni memperbanyak istighfar. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sejak turun idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi mengubah bacaan sujudnya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Jamaah kalau sujud bacanya apa? Subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, semuanya boleh. Hanya saja Nabi SAW sejak turun surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi ubah bacanya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Apa bedanya dengan subhana rabbil a'la? Bedanya adalah di bacaan yang kedua ada allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Sedangkan di subhana rabbil a'la enggak ada allahumma firlinya. Kenapa Nabi ubah? Apa hubungannya dengan surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath? Nanti insyaallah kalau cukup waktunya saya jelaskan. Ya. Kalau cukup waktunya nanti saya jelaskan. Atau saya jelaskan sekarang saja. Ya, takutnya nanti kelupaan. Apa hubungannya dengan idza jaa nasrullahi wal fath? Hubungannya adalah terjelaskan pada tafsirnya. Begini tafsirnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu sudah wafat Nabi, sudah wafat Abu Bakar, naik yang menjadi khalifah adalah Umar. Suatu hari Umar berkata kepada kami para anggota dewan musyawarahnya, ada satu yang sudah tua, dia bilang begini, wahai Amirul Mukminin, anak ini maksudnya Ibnu Abbas, ini baru 18 tahun. Kalau kami ini semua sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Masa dewan musyawarah ini yang sudah senior-senior di sini kok ada yang 18 tahun? Maka kata Umar bin Khattab, nanti suatu saat saya kasih tahu kepada kalian bagaimana hasil pendidikan Nabi kepada si anak muda ini. Maka suatu hari dikumpulkan lagi. Maka Umar bikin tes ujian. Kata Umar, apa pendapat kalian atau apa yang kalian ketahui tentang firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Ayo, siapa yang mau tahu? Menurut kamu apa yang katanya senior tadi? Oh, itu kalau seandainya kita berperang minta tolong kepada Allah kita dapat kemenangan. Kan idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti kalau perang minta tolong kepada Allah nanti menang. Itu tafsirnya. Oke, ada yang lain? Ada? Nah, Ibnu Abbas, menurutmu apa? Kata Ibnu Abbas, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya adalah jika Muhammad akan diwafatkan. Umar bilang, dan saya belum pernah dengar tafsir ayat ini kecuali disebutkan Ibnu Abbas. Ayat itu berkenaan dengan Nabi Muhammad akan wafat, nggak ada hubungannya sama mau perang. Ya, ini adalah tentang Muhammad sebentar lagi diwafatkan. Makanya Aisyah bilang sejak turun idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi mengganti bacaan sujudnya menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ada bacaan ya Allah ampuni aku, karena Nabi sudah tahu sebentar lagi akan wafat. Ini menunjukkan juga kepada kita, siapa yang sudah beruban
dan dia sudah merasa sebentar lagi ajal akan menjemputnya, maka perbanyak istighfar. Kita rata-rata istighfarnya itu kalau nonton bola lalu meleset dari gawang, astagfirullah gitu kan, istighfar. Kemarin saya di Surabaya main tenis, ya, main tenis. Setiap ada satu pemain, setiap bola yang meleset dia bilang astagfirullah ya Allah gitu ya. Ingat dia istighfar. Tapi untuk dosa mungkin dia nggak pernah istighfar. Tapi istighfar itu artinya apa? Minta ampun. Ada orang istighfarnya itu kalau meleset bola, meleset ini, meleset itu, atau anaknya nakal, nah astagfirullahaladzim katanya mamanya. Istighfarnya karena anaknya nakal. Saya pernah ngisi di Salatiga. Saya bikin pertanyaan. Bagaimana pendapat ibu-ibu apabila suaminya ibu menikah lagi? Ada yang bisa menjawab? Silakan yang menjawab dapat satu set hadiah gamis. Berebutan ibu-ibu. Ustaz, karena mau cari gamis. Saya Ustaz, ya silakan Bu. Di balik hijab dia berkata, kalau suami saya menikah lagi, pertama saya istighfar. Istighfar? Coba Bu, saya mau tanya dulu. Istighfar itu kan astagfirullah ya Allah ampuni aku. Berarti kan ibu melakukan kesalahan. Suami ibu nikah lagi, ibu salah apa? Kok ibu yang istighfar? Salah pilih suami katanya. Istighfar itu kita minta ampun karena dosa-dosa kita. Kalau kita ini kebanyakan istighfarnya bukan pada tempatnya, ya. Yang harus dilakukan oleh orang yang sudah berubah, hendaknya berhenti maksiat, apalagi maksiat-maksiat yang tidak pantas bagi yang sudah tua. Ada sebagian orang sudah semakin tua, ada sebagian dosanya yang tidak dia tinggalkan, tapi itu pun sudah tak pantas bagi orang tua. Kalau anak muda belum menikah tergoda zina, kita nggak bilang itu boleh, tapi itu masih mungkin karena mudanya. Ada kakek-kakek masih tergoda pada zina, ini keterlaluan. Ada kakek-kakek masih langganan, ini na'udzubillah. Ya. Yang berikutnya bagi orang yang sudah semakin tua, hendaknya berhenti main game. Apalagi game-game yang tidak pantas juga buat orang tua. Apa contohnya game buat orang tua yang tidak pantas? Di Lamongan ada domino enggak? Di Lumajang ada domino. Domino? Ada. Tahu tak domino? Ada sebagian orang tua ngumpul sama teman-teman masih main domino. Itu yang ada bulat-bulat merah, kartunya warna kuning. Nanti sambil jepitan jemuran di kuping. Masih main remi. Mau apa? Apa yang didapat dari itu semua? Mohon maaf, mungkin dari sebagian bapak-bapak ada yang masih suka main catur, karena itu dianggap olahraga dan permainan otak. Pernah terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ali tendang itu catur-catur yang dimainkan oleh sebagian orang. Maka Ali mengatakan, kenapa kalian berzikir di depannya berhala-berhala ini? Karena kan orang main catur itu kan mikir, tak? Maka dianggap oleh Ali itu berzikir. Ini kalian ngapain berzikir di hadapan berhala? Maksudnya kenapa kalian tidak berzikir kepada Allah? Masih sibuk main catur. Ada lagi bapak-bapak, kakek-kakek mainnya ular tangga pakai dadu. Sementara dadu itu kata Nabi SAW, man la'iba an-nadashir faqad wada'a yadayhi fi lahmil khinzir. Siapa yang bermain dadu, ya, faka'annahu, seolah-olah dia itu sedang memasukkan tangannya dicelupkan dalam kubangan daging babi. Karena dadu itu tidak ada yang terlatih main dadu. Semuanya itu serba judi. Berapa yang dilempar, keluar 3, keluar 5, keluar 6. Itu semua adalah murni untung-untungan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan main dadu seperti orang memasukkan tangannya dalam daging babi. Karena Nabi mencelanya. Maka ini permainan tidak pantas lagi buat orang tua. Orang tua itu pantasnya main sama anak-anak, main kuda-kudaan, bermain sama anak, main-main bola di depan rumah. Ya, apalagi memang masih ada anak-anaknya.
supaya anak-anak ini hatinya tuh dirasa dengan kecintaan. Ada sebagian orang tua kalau sudah hari Sabtu dan Ahad mainnya sama temannya, goes, mancing, apalah. Anak-anak dari hari Senin sampai Jumat membutuhkan kasih sayang orang tua yang diharapkan ada di Sabtu dan Ahad, tidak ada. Orang tuanya tetap main sama yang lain. Anak-anak ini akhirnya sibuknya main gadget. Ya. Ada pepatah yang mengatakan, sungguh hebat sehelai uban. Setiap tumbuh satu uban, hilang satu permainan. Bagi orang yang sudah wafat, bagi orang yang sudah beruban, maka hendaklah banyak mengurangi kesibukan yang melalaikan dunia. Kesibukan-kesibukan yang mungkin sudah tidak masanya, selesai sudah. Yang kesembilan, bagi orang yang sudah beruban, hendaknya memperbanyak dirinya di masjid, supaya probabilitas wafat di masjid semakin besar. Insya Allah orang yang wafat di masjid itu rata-rata husnul khotimah. Ya. Bagi orang yang sudah akan wafat karena tumbuhnya uban, hendaklah mereka berbakti kepada orang tuanya bila masih ada orang tua. Bila seandainya kita saja sudah beruban dan kita sudah dekat kepada kematian, apalagi orang tua kita yang masih hidup, mereka lebih dekat lagi. Meskipun tidak selalu anak lebih akhir meninggal ketimbang orang tuanya. Bagi orang yang sudah tumbuh uban, hendaknya berhenti merokok, karena merokok membunuhmu. Itu uban tanda sudah mau mati. Rokok mempercepatnya. Maka hendaknya siapa yang sudah punya uban berhenti merokok. Apa hukumnya rokok? Apa hukumnya rokok? Makruh menurut ustadz yang merokok. Kalau ada yang berkata, mana bisa makruh? Memang tidak boleh dong kita bilang haram. Kenapa Pak? Tidak ada di zaman Nabi. Bagaimana kita mau lancang menghukumi dia haram karena dia nggak ada di zaman Nabi? Maka kita jawab, oke Pak, kita bayangkan seandainya ada warung jualan rokok di zaman Nabi. Anggap saja Ummu Fulana, sahabiyat Nabi, punya warung depan rumahnya jualan gudang garam. Anggap saja. Kira-kira yang suka datang beli ke situ siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Abu Jahal, Abu Lahab? Kira-kira siapa konsumennya? Tak terbayang di mata kita, tidak terbayang di benak kita, Nabi, Abu Bakar, Umar mau ke masjid ngerokok dulu. Nanti sampai depan masjid baru kemudian rokoknya hisapan terakhir panjang. Karena sayang, habis itu diinjak depan masjid, kemudian Nabi masuk ngimami. Gak kebayang. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab sedang rapat akan membunuh Nabi, minumnya kopi pahit, main domino remi, ada jepitan jemuran di kupingnya sambil merokok. Kebayang? Mungkin kebayang. Sudah, kita biasa bilang rokok haram atau makruh. Anda bayangkan saja bila betul-betul ada rokok di zaman Nabi, kira-kira konsumen itu kok sopo? Nah, gitu. Yang terakhir, bagi orang yang sudah sudah lanjut usia tapi belum menikah, maka hendaklah cepat-cepat menikah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jika saya tahu besok saya akan wafat, maka yang saya lakukan hari ini adalah menikah. Menikah itu teman-teman, buat yang belum menikah, menikah itu enaknya itu cuma 10%. 90%-nya enak banget. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, kalau punya ubannya diapakan? Nabi SAW pernah bertemu dengan orang yang ubannya diwarnai dengan warna pacar. Pacar ini maksudnya daun pacar, warnanya merah kecoklatan. Maka Nabi bilang, Masya Allah, bagusnya ubannya. Nabi suka apabila uban yang warna putih itu diwarnai dengan warna merah kecoklatan. Pakai apa? Pakai daun pacar. Belinya di mana? Toko herbal mungkin ada. Dah? Kalau
yang lain ubannya warnanya agak kekuningan, pakai daun katam. Katam itu kayak apa? Silakan cari. Saya lihat di Surabaya itu kemarin ada ustaz ubannya warnanya kuning. Nabi SAW bilang, Masya Allah, ini lebih bagus lagi dari yang kemarin. Jadi yang warnanya dengan warna merah kecoklatan, pakai pacar, Nabi suka. Begitu lihat yang kuning, maka Nabi bilang ini lebih bagus lagi. Berarti Nabi lebih suka lagi. Maka kalau bisa diwarnai. Hanya saja Nabi SAW juga melarang untuk kita mewarnai dengan warna hitam. Kata Nabi SAW, orang Yahudi mewarnai uban mereka dengan warna hitam. Maka untuk mewarnai dengan hitam, maka harusnya dihindari. Bagaimana kalau dicabut, Ustaz? Kalau dicabut, maka satu, bila itu jenggot, maka jenggot sebenarnya tidak boleh dicabut. Kata Nabi SAW, wa'ful liha, bila tumbuh jenggot biarkan saja. Bila ubannya itu dikumis, digunting, nggak apa-apa. Karena memang sunnahnya untuk kumis itu digunting. Kata Nabi SAW, wa qusyush syawarib, untuk kumis ringkas. Adapun dicabut di bagian kepala, maka ini sebagaimana hadis yang pertama yang saya sebutkan, janganlah kalian cabut uban, karena sesungguhnya seorang muslim tidak ada yang menjadi seorang muslim beruban, melainkan nanti di hari kiamat akan menjadi cahaya buatnya. Maka untuk yang di kepala jangan dicabut, tapi cukup diwarnai. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang sudah selesai dan masuklah kita di waktu syuruk. Jamaah ada yang mau bertanya? Ya Pak. Kembali kepada salat tadi yang imamnya lupa. Kita kejadian di salat maghrib 2 rakaat. Berarti imam Salam. langsung dia takbirkan. Biasanya takbirkan awal yang takbirkan. Kemudian salam. Jadi baru 2 rakaat salam. Kemudian Pernah kejadian di Masjid Al-Huda, salat itu salat maghrib, baru rakaat 2 imamnya salam. untuk selanjutnya imamnya tanya saya salah apa? Oh, imamnya mungkin ditegur orang, subhanallah. Jadi dia berbalik, dia bilang, saya salahnya apa? Katanya, apa salah saya? Kenapa? Katanya. Terus? Kemudian setelah itu kamu cuma salah kurang. Karena kurang. Dari jamaah ada yang usul tambah 1. Ya, maka jamaah ada yang usul tambah 1. Ada lagi, enggak usah tambah awal. Semua dibalik dari balik. Oh, ada juga bilang, jangan tambah 1, ulang dari awal. Akhirnya diulang. Siapa yang tahu? Yang benar apa? Tambah 1 atau diulang dari awal? Tambah 1. Imamnya sudah ngomong, salah saya apa? Dan bicara dalam sholat pembatal sholat. Yang benar cukup tambah 1. Tapi dia bicara, maka kita jawab, kejadian begitu justru pernah terjadi di zaman Nabi, dan Nabi sendiri yang lupa. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita menyebutnya hadis Dzul Yadain. Nanti saya jelaskan kenapa Dzul Yadain. Nabi salat siang. Salat siang itu entah zuhur entah asar. Nabi salat siang harusnya berapa rakaat? 4. Baru 2 rakaat Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi, baru 2 rakaat kok salam. Tapi kalau Nabi lakukan, mereka ikut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngomong langsung ke masjid. Di depan masjid itu ada satu batang kayu. Nabi duduk situ dan raut wajahnya menunjukkan bahwa beliau sedang memikir keras sesuatu. Kalau Nabi cuma langsung keluar, Nabi tidak nanya salah saya apa, Nabi tidak nanya apapun, maka sahabat yang di dalam ini semuanya saling bertanya-tanya. Kok baru 2? Iya baru 2. Kenapa ya? Cuma 2? Ada yang bilang, oh mungkin karena kita safar, kosor. Kok kosor? Di Madinah kok kosor? Kan kita nggak safar. Ada yang bilang, mungkin itu sholatnya sudah balik ke zaman dulu. Karena dulu 2 rakaat, lalu oleh Allah ditambah jadi 4.
mungkin sudah balik kayak dulu, jadi balik dua lagi katanya. Enggak lah, masa iya syariat balik lagi? Kalaupun balik lagi pasti Nabi jelaskan. Ada yang bilang Nabi lupa. Masa Nabi lupa? Seorang Nabi lupa. Nah, bingungnya mereka di dalam ini akhirnya dipecahkan oleh seorang laki-laki yang tangannya itu panjangnya lebih dari normal. Bapak-bapak, tangannya normal kalau menjulur ke bawah sampai apa? Sampai paha. Nah ini laki-laki ini sampai lutut. Jadi tangannya itu agak panjang lebih dari normal. Makanya dia disebut Dzul Yadain, si pemilik dua tangan. Dzul Yadain keluar. Terus negur Nabi, ya Rasulullah, kita baru sholat 2 rakaat. Apakah Anda lupa? Ataukah syariatnya balik kayak dulu? Atau kita kosor? Maka Nabi bilang, saya tidak lupa. Tapi kita cuma sholat 2 rakaat. Masa? Maka Nabi masuk ke dalam dan bertanya, apakah betul yang dikatakan Dzul Yadain kita baru sholat 2? Maka Nabi kembali ke tempatnya dan Nabi cuma tambah 2, tidak dari awal. Masa saya nggak tahu, itu kan sudah ngobrol. Jadi kalau bilang ulang dari awal karena sudah terlanjur bicara, kita katakan meskipun sudah bicara, cukup tambah yang kurang saja, karena Nabi pun pernah kejadian yang sama. Ya Pak ya? Ya. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah nanti sore ada kajian dengan istri saya, khusus ibu-ibu di Masjid Al-Hidayah. Kayaknya saya lewati tadi. Sedangkan malam sama saya di Al-Hidayah juga. Semoga bisa ketemu dengan jamaah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.